Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ella Helawati MPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Margahayu, Kabupaten Bandung, akan menyampaikan tugas 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. 2. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. 3. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. 4. Menuntun adalah memberikan arahan dan bimbingan tanpa ada paksaan untuk menghargai dan melestarikan kebudayaan daerah. 5. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik yang nantinya akan membentuk karakter anak tersebut. Kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pertanyaan untuk refleksi diri. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 1. Pendidikan dikatakan berhasil apabila nilai murid rata-rata di atas KKM. 2. Murid dikatakan baik jika dia nurut apa yang dikatakan oleh guru. 3. Saya tidak membuka diri untuk menerima kritikan dari murid karena saya merasa lebih pintar dari mereka. 4. Saya menjadikan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. 5. Tidak melihat potensi yang ada pada murid. 6. Membatasi aktivitas belajar murid. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, nilai bukanlah satu-satunya yang menentukan keberhasilan murid. Sedikit perubahan saja yang terjadi pada murid itu merupakan kemajuan yang dialami oleh murid dan bisa dikatakan berhasil. 2. Murid adalah sosok yang sangat istimewa, yang selalu ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Dia akan berkembang sesuai kodrat alam yang dimilikinya. 3. Mengajar harus memperhatikan kodrat zaman. Teknologi berkembang begitu pesat dan kita sebagai pendidik tidak bisa menghindari hal itu. Kita hanya bisa menuntun murid kita untuk bisa lebih bijak menyikapi perkembangan di era globalisasi ini. 4. Buku bukanlah satu-satunya sumber belajar. Masih banyak sumber lain yang bisa dijadikan objek pembelajaran. Alam dan lingkungan salah satunya. Bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Tergantung kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. 5. Pendidik diibaratkan sebagai petani yang harus bisa memilih dan memilah benih-benih yang ada pada diri anak. Jika kita tepat memberi pupuk dan merawatnya, maka benih tersebut akan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. 6. Memberikan kemerdekaan bagi murid untuk menentukan hal apa yang disukai atau tidak disukainya dengan tetap menerapkan disiplin dan tata krama. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Lebih mendekatkan diri dengan cara mencari tahu kodrat alam yang dimiliki murid. 2. Mencari model pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student center, yaitu pembelajaran yang kreatif, inovatif, menarik, dan menyenangkan. 3. Mencari tahu potensi yang ada pada murid sehingga ia dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. 4. Pembelajaran yang mengikuti perkembangan abad 21. Kesimpulan dari materi ini yaitu sebagai seorang pendidik kita harus bisa melihat murid dari berbagai aspek, bukan hanya dari kecerdasan intelektualnya. Perubahan yang terjadi pada murid merupakan salah satu aspek yang harus kita apresiasi. Didiklah anak sesuai zamannya, karena mau ataupun tidak mau, perkembangan zaman akan terus berjalan. Tetaplah menjadi guru yang selalu dinantikan murid dan tetaplah bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.